Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Jamaah sekalian, sebelum saya menyampaikan pembahasan materi kuliah subuh pada pagi hari ini, saya ingin mengajak kepada jamaah sekalian, marilah kita bersama-sama, termasuk diri saya juga, untuk meningkatkan iman dan imun. Kenapa? Karena situasi terakhir ini, pertama kita memasuki musim perubahan musim yang cukup ekstrim. Baru saja kita melewati musim yang begitu panas, tiba-tiba kemudian datang musim yang begitu dingin karena penghujan. Nah, ini kalau tidak kita tingkatkan imun kita, akan jatuh dalam keadaan sakit. Yang kedua, ada faktor karena pandemi ini masih belum berakhir. Menurut prediksi para epidemiologi itu berakhir ketika tahun 2022. Ya, karena memang virus itu selalu mereplikasi dirinya sendiri. Jadi saya teringat dulu ketika waktu kuliah, waktu dapat pelajaran mikrobiologi dan parasitologi. Di situ kita belajar tentang kuman. Kuman itu ada bakteri, ada virus, ada parasit dan sebagainya. Mereka itu mempunyai kemampuan untuk merubah dirinya. Nah, kemampuan merubah diri itu dinamakan dengan mutasi. Kenapa para epidemiologi itu memprediksi pandemi ini akan berakhir pada tahun 2022? Karena semakin virus itu atau kuman ya mereplikasi dirinya sendiri, merubah sifatnya, maka semakin lama menjadi semakin lemah. Maka puncaknya kemarin pada tahun 2021 pertengahan, ketika coronavirus itu merubah sifat, bermutasi menjadi varian Delta. Dan sekarang ini sudah berubah sifat dirinya, bermutasi menjadi Omikron, dan semakin lemah, dan gejalanya sudah tidak berbahaya seperti yang dahulu. Makanya perlu kita tingkatkan iman dan imun kita. Kenapa? Karena dengan iman ini kita menjadi kuat. Karena apa? Kita meyakini bahwa sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan kita, termasuk pandemi ini, adalah kehendak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai bentuk ujian kepada diri kita. Sehingga ketika kita meningkatkan iman, maka secara otomatis imun kita juga akan meningkat. Saya jadi teringat dulu ketika di akhir masa kuliah di semester yang terakhir itu melakukan praktek klinik di rumah sakit jiwa di daerah Lawang, Malang. Rumah sakit jiwa Lawang itu rumah sakit jiwa terbesar se-Asia Tenggara. Jadi luasnya itu ratusan hektar. Di pintu masuk gerbang itu ada tulisan yang cukup besar, 10 indikator kesehatan jiwa menurut Badan Kesehatan Dunia atau WHO. Indikator yang pertama adalah mampu menerima realitas, mampu menerima kenyataan. Makanya orang beriman itu dituntut untuk mampu menerima kenyataan, mampu menerima realitas, ridho dengan ketetapan Allah. Maka ketika seseorang itu sudah mampu, maka di dalam hatinya itu ada proses namanya bargaining, tawar menawar, akhirnya terjadi accepted, menerima. Nah, ketika dia sudah mau menerima semua ketentuan dari Allah ini, maka secara otomatis hormonnya yang menguntungkan seperti hormon endorfin akan banyak diproduksi dalam tubuh kita.
dan menekan hormon kortisol. Kortisol itu menyebabkan sistem imunitas tubuh kita itu menurun. Nah, biasanya didapatkan pada orang yang cemas, yang mudah sedih, ya. Makanya kita tuh harus selalu menggembirakan, dan sebaik-baik penghibur adalah diri kita sendiri. Demikian sebagai mukadimah, mudah-mudahan bermanfaat. Dan marilah kita lanjutkan pembahasan kita pada pertemuan sekitar 2 minggu yang lalu, di tempat yang sama, di waktu yang sama. Waktu itu saya kebagian menyampaikan tentang materi tentang ibadah yang paling berat. Dan sudah kita bahas ibadah yang paling berat itu bukan sholat, bukan haji dan umrah, dan ibadah yang berat itu bukan puasa. Walaupun ibadah tersebut itu berat, tetapi yang paling berat waktu itu sudah kita bahas, ibadah yang paling berat adalah ketika menjadikan amal ibadah itu dapat diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu pada akhir pembahasan yang lalu kita menyampaikan salah satu syarat diterimanya amal ibadah kita di hadapan Allah ada 2. Yang pertama, ibadah itu ikhlas. Kemudian yang kedua, ibadah itu ittiba Rasul, mengikuti baginda Rasulullah Muhammad SAW dalam bagaimana kita beribadah kepada Allah. Maka ketika 2 syarat ini tercapai, maka insya Allah pasti akan menerima amal-amal ibadah kita. Maka pada pembahasan pada pagi hari ini, pembahasan yang pertama adalah syarat diterimanya amal, yaitu yang pertama adalah ikhlas. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah, ibadah hati, ikhlas ini masuk dalam kategori ibadah hati. Ibadah hati itu menempati urutan pertama dan paling utama, termasuk ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas dalam perkataan, ikhlas dalam perbuatan, ikhlas dalam beramal, ikhlas dalam berdakwah, ikhlas dalam semua keadaan. Dan ketahuilah bahwa Allah ini, Allah zat yang kita sembah, yang kita ibadahi, yang kita berlindung kepadanya, akan memberikan pertolongan kepada orang-orang yang ikhlas. Jadi dalam sebuah riwayat yang sahih, Allah melalui lisannya Rasulullah Muhammad SAW bersabda, Innallaha yanzuru hadhil ummah bidha'ifiha bisalatihim wa da'watihim wa ikhlasihim. Sesungguhnya Allah itu menolong umat ini dengan lantaran orang-orang yang lemah, dengan doa-doa mereka, dengan sholat ibadah mereka, dan dengan keikhlasan mereka. Makanya ikhlas ini menempati tingkatan tertinggi dari tingkatan hamba. Misalnya ini dapat kita lihat dari hadis Jibril ketika Rasulullah SAW dalam sebuah riwayat sedang bermajelis dengan para sahabat, duduk bersama seperti ini di hadapan para sahabat. Tiba-tiba datang seorang laki-laki yang parasnya rupawan dan tidak tampak tanda-tanda dia melakukan perjalanan jauh. Lalu kemudian dia datang duduk bersimpuh di hadapan Rasulullah SAW dengan menyampaikan beberapa pertanyaan. Ya. Pertanyaan yang disampaikan oleh laki-laki ini yang pertama adalah mahwal Islam. Apa Islam itu wahai Muhammad? Maka dijawablah pertanyaan laki-laki ini. Ternyata laki-laki ini adalah malaikat Jibril bertanya kepada Nabi Muhammad, apa Islam itu? Maka dijawab oleh Rasulullah Muhammad SAW mulai dari perkara syahadat sampai melaksanakan haji ke Baitullah. Lalu apa jawaban Jibril? Engkau benar. Kemudian laki-laki yang jelmaan Jibril ini kemudian bertanya lagi, mahwal iman, apa itu iman? Maka dijawab oleh Rasulullah SAW. Pertanyaan itu dijelaskan rukun iman 1 sampai ke 6. Lalu malaikat Jibril yang menjelma laki-laki tadi mengatakan engkau benar. Lalu kemudian malaikat Jibril tadi bertanya untuk ketiga kalinya, mahwal ihsan, apa itu ihsan? Lalu jawab Rasulullah SAW, anta'budullaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan itu adalah
ketika engkau beribadah seakan-akan engkau itu melihat Allah di depanmu. Tapi jika engkau tidak bisa melihat Allah, engkau meyakini seakan-akan ibadahmu yang sedang kau lakukan dipersaksikan, dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ihsan ini berkaitan dengan keikhlasan. Makanya derajat yang paling tinggi di antara hamba-hamba Allah ini, yang paling tinggi adalah ihsan. Ketika dia mampu ikhlas, mengikhlaskan semuanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang paling luar, lapisan yang paling luar itu kan Islam. Kalau orang itu sudah sholat, terus kemudian sudah membayar zakat, kemudian berpuasa, haji, dia statusnya muslim. Karena apa? Dia mengamalkan rukun Islam. Lalu kemudian ketika dia sudah lebih baik, ya, mau mendatangi pengajian, mendatangi majelis ilmu, memperbaiki hal-hal di dalam hatinya, keyakinan tentang yang gaib, ya, beriman kepada yang gaib, ya. Terus kemudian beriman kepada nabi dan utusan, beriman kepada malaikat-malaikatnya. Maka ketika dia mampu menerima takdir ketetapan Allah, ya, rukun iman yang keenam, yaitu menerima ketetapan Allah, maka dia disebut sebagai seorang mukmin. Karena apa? Karena dia menjalankan rukun iman. Tetapi ketika seseorang hamba itu mampu memperbaiki dirinya, selalu mengasah hatinya ini, dan selalu membersihkan kalbunya dari perkara-perkara yang mengotori hatinya. Misalnya dia beribadah karena niatan mendapatkan kenikmatan dunia, atau beribadah karena mendapatkan puji-pujian dari orang lain, maka pastikan ketika dia mampu mengikis semua kotor-kotoran hati itu tadi, maka dia mendapatkan sebagai orang-orang yang mukhlis, yaitu orang-orang yang mendapatkan gelar sebagai orang-orang yang ikhlas. Nah, lihatlah para nabi dan rasul, mereka mendapatkan gelar sebagai orang yang mukhlis, orang yang ikhlas. Maka orang yang mampu menjadikan dirinya sebagai orang ikhlas, maka dia kedudukannya hampir sejajar dengan para nabi dan rasul. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, jamaah sekalian, kalau kita melihat para sahabat generasi terdahulu, mereka itu adalah generasi yang mampu melihat, dan mereka itu paling teliti dalam menata hatinya dalam beribadah kepada Allah. Kenapa kok mereka bisa teliti? Ya karena mereka yakin Allah Maha mengetahui, Allah Maha mengetahui sesuatu yang ada dalam hati manusia. Oleh karena itu, kalau kita melihat sejarah sirah, kita banyak menjumpai kisah-kisah para sahabat generasi terdahulu, bagaimana mereka itu menjaga keikhlasan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah akan memenangkan umat ini dengan keikhlasan, karena ikhlas itu adalah asasi. Oleh karena itu, saking pentingnya masalah keikhlasan ini, jadi sunnah itu dibagi tiga, Pak. Dari sekian hadis Rasulullah SAW, hadis Rasulullah itu kan yang keluar dari lisannya Rasulullah kan banyak. Ada mungkin lebih jutaan lah, bisa dikatakan jutaan hadis. Tapi dari sekian hadis itu, jutaan hadis itu, intinya hadis itu berbicara tentang tiga hal. Yang pertama, hadis dari Imam Bukhari, hadis yang disampaikan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu an, yaitu ketika beliau mendengar Rasulullah SAW berbicara tentang niat, ikhlasan, memurnikan. Barang siapa yang berhijrah, barang siapa, segala amal itu tergantung niatnya, dan barang siapa yang niatnya kepada Allah. Dan ini sudah sering kita bahas, sering kita baca, dan di kitab Sahih Bukhari ditempatkan sebagai hadis pertama. Kemudian hadis yang kedua, yang merupakan rangkuman dari seluruh hadis itu adalah hadis tentang bagaimana kita mengikuti Rasulullah, berittiba. Hadis ini disampaikan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu an. Dan hadis ketiga yang menjadi rangkuman dari sekian banyak hadis adalah bagaimana kita ini menjaga diri kita dari perkara yang haram dan subhat. Dan hadis itu disampaikan oleh sahabat Nu'man bin Basur radhiyallahu an. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, kembali pada pembahasan kita tentang ikhlas. Ikhlas itu artinya
memurnikan tujuan bertakarub kepada Allah dari perkara yang mengotori. Nah, kalau mengikhlas itu membersihkan hati dari pengotornya, lalu apa pengotornya? Pengotornya yaitu ketika beribadah niatannya bukan mencari ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ketika Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sebagaimana ketika Rasulullah SAW bersabda, Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Telah bersabda Rasulullah SAW, sesungguhnya Allah itu tidak melihat bentuk rupa kalian dan juga tidak melihat harta kalian, akan tetapi Allah melihat hati dan amal kalian. Makanya hadis ini berbicara tentang keikhlasan dan amal ibadah. Makanya jangan heran seorang sahabat seperti Bilal bin Rabah, ya, keturunan Afrika, ya, dia secara fisik beda dengan yang lainnya, tetapi mendapatkan derajat yang mulia di sisi Allah karena hatinya, karena keikhlasannya. Makanya sampai Bilal bin Rabah ini belum mati, masih hidup, Rasulullah SAW mendengar terompahnya Bilal bin Rabah, suara terompahnya Bilal bin Rabah di surga. Bayangkan. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, berkaitan dengan keikhlasan ini, Imam Ibnu Katsir ketika menjelaskan tentang surat Al-Maidah ayat 27, di akhir surat Al-Maidah ayat 27 itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, Innama yataqabbalallahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah hanya menerima amal dari hamba-hamba yang bertakwa. Oleh karena itu, Imam Ibnu Katsir menyampaikan sebuah perkataan dari sahabat Abu Darda ketika menafsirkan surat ini. Kalau dari seluruh amal saya ini yang ikhlas satu saja, kata Abu Darda, maka saya dapat memastikan bahwa diri saya ini pasti selamat di dunia dan akhirat. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah, karena ikhlas ini amalan hati, syarat diterimanya amal, maka Allah banyak memerintahkan kita untuk berbuat ikhlas dalam beribadah. Kalau kita mengambil sumbernya dari Al-Quran maupun hadis, maka banyak sekali. Tetapi ada beberapa ayat yang mungkin bisa kami sampaikan, kami nukilkan. Di antaranya surat Az-Zumar ayat 30 ayat 2, Inna anzalna ilaikal kitab bil haqqi fa'budillaha mukhlishan lahuddin. Sesungguhnya kami, kata Allah, menurunkan Al-Quran kepadamu wahai Muhammad dengan membawa kebenaran, maka sembahlah Allah dengan tulus ikhlas kepadanya. Kemudian di ayat yang ke-14 di surat Az-Zumar juga Allah menyampaikan, Qulillaha a'budu mukhlishan lahuddin. Katakanlah, hanya Allah yang aku sembah dengan penuh ketaatan kepadanya dalam menjalankan agamaku. Kemudian di surat yang lain yang sering kita baca waktu sholat, di surat Al-Bayyinah, Allah Subhanahu wa taala juga memerintahkan kita untuk berbuat ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishin lahuddin hunafa wa yuqimus sholata wa tuzzaka wa zalika dzul qayyim. Padahal mereka hanya diperintahkan untuk menyembah Allah dengan ikhlas, mentaatinya semata-mata karena menjalankan agama, dan juga agar mereka dapat melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan yang demikian itu adalah agama yang lurus. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah, para sahabat itu, katanya Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, ketika mereka itu membaca Al-Quran, ketika sampai pada surat Hud, pada sampai surat Hud ayat ke-15 dan ke-16, mereka itu menangis. Jangan-jangan perkataan Allah di surat Hud ayat 15 dan 16 ini menimpa mereka. Surat Hud ayat 15 dan 16 ini bercerita tentang orang-orang yang ikhlas, mengancam orang-orang yang tidak menjadikan Allah menjadi tujuan.
Sebagaimana ketika Allah berfirman di ayat ke-15, "Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun." Barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia ini dan perhiasannya, pasti akan kami berikan balasan penuh atas pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna, dan mereka di dunia tidak dirugikan. Lalu Allah melanjutkan firman-Nya, "Ulaikal ladzina la isallahum fil akhirati ilan nar wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun." Itulah orang-orang yang memperoleh sesuatu di akhirat, kecuali mereka itulah orang-orang yang tidak memperoleh apa-apa di akhirat kecuali neraka. Wa habita ma sana'u fiha, dan sia-sialah apa yang telah mereka usahakan di dunia ini, dan terhapuslah amal mereka yang kerjakan. Dari kesimpulan surat Hud ini adalah ketika beramal dan beramalnya itu dia ikhlas, mencari balasan yang lain, misalnya balasan berupa kenikmatan dunia, Allah tetap berikan sesuai dengan niat kita. Kalau kita beribadah ingin kaya, ingin jabatan, ya diberikan oleh Allah. Tetapi ketika nanti di akhirat dia tidak mendapatkan apa-apa, kecuali apa? Siksaan di neraka. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah, inilah pentingnya ikhlas. Sering kita mendengar kisah tentang seorang wanita pelacur, wanita PSK, yang suatu ketika dia melewati dalam perjalanan bertemu dengan anjing yang kehausan. Lalu dengan ibahnya dia rela turun ke dalam sumur yang cukup dalam untuk mengambil air. Lalu dia melepas sepatu hoofnya itu, diambillah sepatu itu diambillah air itu dengan sepatu. Lalu ketika dia sudah naik di atas permukaan, diberikanlah air itu kepada anjing, sehingga anjing itu terhindar dari kematian karena kehausan. Nah, akhirnya apa? Allah Subhanahu wa taala ketika melihat ini, dia mengampuni dosa-dosanya, mengampuni dosa-dosanya dan memasukkan wanita pelacur ini ke dalam surga. Tentunya Allah ketika mengampuni dosanya bukan karena wanita ini turun ke dalam sumur mengambilkan air untuk minum anjing itu, bukan. Tapi semata-mata karena dia ikhlas ingin menolong anjing itu terhindar dari kehausan, sehingga anjing itu selamat dari kekurangan minum. Oleh karena itu, karena keikhlasan dia menolong anjing itu, tidak ada tendensi apapun, maka Allah memberikan rahmat kepadanya, diampuni dosa-dosanya dan dimasukkan ke dalam surga. Dan sebagai penutup, ma'asyiral muslimin, Allah Subhanahu wa taala melalui lisannya Rasulnya Muhammad SAW, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Innallaha la yaqbalu amalan illa ma kana khalisan liwajhi." Sesungguhnya Allah tidak akan menerima amalan dari hamba-hambanya kecuali amalan itu karena ikhlas mengharapkan wajah dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, untuk memantapkan lagi, ini ada kisah lagi dari kisah seorang wanita ratu dari kerajaan Habasyah, namanya Zubaidah. Zubaidah ini istri dari seorang raja yang bernama Harun ar-Rasyid. Zubaidah ini dikenal dermawan, menggunakan hartanya untuk banyak menolong rakyatnya, memfasilitasi mereka untuk beribadah haji. Bahkan ketika musim haji, puncaknya haji wukuf itu, dia membangun sebuah tandon yang besar kayak bendungan itu, tujuannya untuk menampung air Zam-Zam. Bahkan jarak air Zam-Zam kepada Padang Arafah itu kan jauh, sampai diangkut dengan kantong-kantong air Zam-Zam itu, diangkut dengan unta, beribu-ribu unta untuk memenuhi kebutuhan air minum untuk para jamaah haji. Karena waktu itu jamaah haji sudah banyak. Kemudian dia juga membiayai pertahanan kerajaannya, berperang dan sebagainya. Nah, suatu ketika Zubaidah ini akhirnya meninggal dunia. Lalu Allah menghendaki sang keponakannya bermimpi bertemu dengan Zubaidah di dalam mimpinya itu. Ini ada kisahnya, kisah nyata.
Sang keponakan bertanya, wahai bibi, wahai tante, pasti engkau sekarang mendapatkan kenikmatan kubur. Karena aku melihat engkau selama hidup di dunia itu amalmu begitu besar, engkau banyak menolong kaum muslimin dan sebagainya. Makanya lalu Zubaidah itu di dalam mimpi itu mengatakan, wahai keponakanku, ketahuilah seluruhnya apa yang telah aku lakukan ini ternyata nol, tidak ada nilainya di hadapan Allah. Ketika dulu aku berbuat kebaikan di hadapan manusia, menolong manusia, memfasilitasi rakyatku, sesungguhnya aku hanya pencitraan, ingin dianggap sebagai orang yang dermawan. Semuanya tidak ada, nol. Tetapi Allah memberikan kenikmatanku berupa kenikmatan kubur ini karena aku pernah melakukan sholat tahajud di sepertiga malam yang terakhir, dan waktu itu tidak ada orang pun yang tahu. Maka dengan amalan inilah akhirnya Allah memberikan aku kenikmatan di dalam alam kubur ini. Nah, akhirnya apa? Kita menjadi tahu bahwa kadang-kadang kita itu melihat seseorang bergelimang harta, menggunakan hartanya untuk dakwah, untuk membangun masjid, membangun pesantren, membangun panti asuhan. Kadang-kadang kita ini melihat seseorang itu pasti akan masuk surga, tapi belum tentu. Kalau melihat kisah ini, orang itu dalam pandangan manusia dan dalam pandangan Allah itu beda. Makanya inilah pentingnya kita menjaga niat keikhlasan. Maka inilah salah satu syarat diterima ibadah. Kalau ibadah itu ikhlas, walaupun satu saja amalan ibadah itu pasti akan kekal dalam kehidupan akhirat. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Insya Allah kita akan dipersuakan kembali dalam kesempatan yang datang, dan mohon maaf bila ada kekurangan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.